Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Krisila dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai proyek UAS Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Vina Sarafina MM dengan topik pembahasan mutu pendidikan dan subtopik faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke pembahasan utama. Ringkasan materi, mutu pendidikan merupakan dua istilah yang berasal dari mutu dan pendidikan, artinya merujuk pada kualitas produk yang dihasilkan lembaga pendidikan atau sekolah. Mutu pendidikan dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, dan lulusan yang relevan dengan tujuan. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu, tidak hanya melakukan pemenuhan pada aspek input dan output saja, namun yang lebih penting adalah aspek proses. Maksudnya adalah pengambilan keputusan, pengelolaan program, proses pengelolaan kelembagaan, proses belajar mengajar, serta proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses yang lain. Learning outcome. Yang pertama, siswa memahami pengertian mutu pendidikan. Kedua, siswa mengerti karakteristik mutu pendidikan. Ketiga, siswa menerapkan faktor yang mengaruhi rendahnya mutu pendidikan. Empat, siswa menguraikan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Subtopik yang pertama, faktor yang mengaruhi rendahnya mutu pendidikan. Pendidikan merupakan kunci utama kemajuan bangsa. Mengapa dikatakan demikian? Karena sistem pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik, unggul, dan membuat suatu negara itu maju. Semakin tinggi mutu pendidikan di suatu negara, maka akan semakin maju pula negara tersebut. Sebaliknya, jika mutu pendidikan di negara tersebut rendah, maka negara tersebut akan terbelakang. Faktor yang mengaruhi rendahnya mutu pendidikan yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya sekolah ataupun gedung perguruan tinggi yang mengalami kerusakan parah, ketersediaan media pembelajaran yang rendah, laboratorium yang tidak standar, dan masih banyak lagi. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Kebanyakan guru di Indonesia belum profesionalisme untuk menjalankan tugasnya, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang ketiga, rendahnya prestasi siswa. Pencapaian prestasi siswa belum memuaskan. Hal ini disebabkan antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran yang terjadi hampir di semua sekolah. Rendahnya prestasi siswa ini bisa dilihat dari hasil pencapaian prestasi siswa Indonesia di dunia internasional yang masih sangat rendah. Yang keempat, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan pada peserta didik masih terbatas pada tingkat pendidikan dasar. Angka partisipasi murni atau APM untuk anak usia SD tahun 1999 mencapai 94,4%, tetapi APM untuk anak SMP hanya 54,8%. Yang kelima, relevansi pendidikan dengan kebutuhan masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya lulusan yang menganggur. Setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Yang keenam, perubahan kurikulum. Kurikulum merupakan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Perubahan kurikulum ini mengikuti perubahan kabinet pemerintahan di Indonesia. Inilah yang menyebabkan tidak adanya ketetapan pasti dalam dasar sebuah pendidikan di Indonesia. Perubahan kurikulum yang dilakukan begitu cepat berdampak buruk bagi prestasi siswa. Yang ketujuh, sistem evaluasi yang kurang efektif. Hal ini dapat mempengaruhi mutu pendidikan karena jika ujian atau penilaian hanya fokus pada pengukuran hafalan tanpa menguji keterampilan atau pemahaman dalam, siswa mungkin tidak mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau praktis. Sistem evaluasi yang tidak mencerminkan kebutuhan dunia nyata juga membuat siswa kurang siap menghadapi tantangan setelah lulus. Yang delapan, pengaruh ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi mutu pendidikan karena kondisi ekonomi keluarga yang rendah seringkali membatasi akses anak ke pendidikan berkualitas. Siswa dari keluarga kurang mampu mungkin kesulitan membeli buku, mengikuti les, atau bahkan menghadiri sekolah. Yang kesembilan, peran orang tua yang minim. Hal ini dapat mengaruhi mutu pendidikan anak karena orang tua yang kurang terlibat dalam pendidikan anak cenderung tidak memberikan dukungan yang cukup, baik dalam hal motivasi belajar maupun komunikasi dengan sekolah. Tanpa perhatian orang tua, anak mungkin kurang termotivasi untuk belajar dan tidak mendapatkan bimbingan yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian ada studi kasus yang berjudul Peran Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi di banyak negara menunjukkan bahwa komponen yang paling penting dalam peningkatan mutu pendidikan adalah kualitas profesi guru. Ini setidak-tidaknya ditujukan pada ungkapan dua peneliti ternama Michael Fullan dan Kim, yaitu the quality of education cannot exceed the quality of teachers and education change depend on what teachers do and think. Ungkapan kedua peneliti itu semakin memberi keyakinan bahwa mutu pendidikan tidak akan pernah terwujud tanpa guru yang kompeten dan dikelola secara efisien agar kinerjanya profesional.
Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia. Kualitas pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh peran guru yang tidak hanya sebagai pengajar tapi juga motivator, fasilitator, dan pembimbing. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana peran guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Input masalah yang pertama, bagaimana interaksi antara guru dan siswa mempengaruhi motivasi dan belajar siswa. Yang kedua, apa tantangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan peran mereka secara efektif? Yang ketiga, sejauh mana pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran? Proses penyelesaian masalah yang pertama, interaksi yang positif antara guru dan siswa seperti komunikasi yang terbuka, umpan balik yang konstruktif, dan dukungan emosional dapat meningkatkan motivasi siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Hal ini pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa karena siswa merasa lebih dihargai dan terlibat dalam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan interaksi ini, guru dapat menerapkan pendekatan yang lebih kolaboratif, mendengarkan kebutuhan siswa, dan menciptakan suasana yang mendukung dalam kelas. Yang kedua, tantangan yang dihadapi guru dalam melaksanakan peran mereka secara efektif termasuk kurangnya sumber daya dan dukungan, beban kerja yang tinggi, dan keragaman kebutuhan siswa. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah dapat menyediakan pelatihan profesional yang berkelanjutan, mengurangi beban administratif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi antar guru. Selain itu, memperkuat komunikasi dengan orang tua dan komunitas juga dapat membantu guru dalam memenuhi kebutuhan siswa dengan lebih baik. Yang ketiga, pelatihan guru membantu memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, termasuk metode pengajaran, penggunaan teknologi, dan pemahaman tentang kurikulum terkini. Hal ini membuat mereka lebih efektif dalam mengajar. Program pengembangan profesional guru mencakup strategi baru dan inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek atau diferensiasi. Guru yang terlatih dapat menerapkan metode ini untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Output masalah. Pertama, interaksi positif antara guru dan siswa meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa melalui umpan balik konstruktif, meningkatkan lingkungan belajar yang mendukung, dan meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, dalam melaksanakan peran mereka secara efektif, tantangan yang dihadapi guru adalah kurangnya sumber daya dan dukungan, beban kerja yang tinggi, tantangan dalam menghadapi dan memenuhi kebutuhan beragam siswa, serta tekanan untuk mencapai target akademik yang seringkali tidak realistis. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini membantu guru memperbaiki cara mengajar, mempelajari metode baru, dan bekerja sama dengan guru lain yang semua itu berdampak positif pada motivasi dan hasil belajar siswa. Kemudian ada feedback masalah. Yang pertama, masalah ini sangat relevan dalam konteks pendidikan karena interaksi antara guru dan siswa adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Penting untuk mengeksplorasi berbagai aspek interaksi seperti komunikasi dan umpan balik, serta dampaknya terhadap motivasi dan keterlibatan siswa agar dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, masalah ini sangat penting untuk dibahas karena tantangan yang dihadapi guru dapat mengaruhi kualitas pembelajaran secara langsung. Perlu dilakukan analisis mendalam tentang berbagai faktor seperti kurangnya sumber daya, beban kerja, dan kebutuhan siswa yang beragam, serta mencari solusi praktif untuk mendukung guru agar dapat melaksanakan peran mereka dengan lebih efektif. Yang ketiga, masalah ini sangat relevan karena pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kompetensi guru. Penting untuk mengeksplorasi berbagai jenis pelatihan yang ada dan dampaknya terhadap metode pengajaran serta keterlibatan siswa, agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian ada kesimpulan, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas sarana dan prasarana yang terbatas, rendahnya kualitas guru, prestasi siswa yang kurang memuaskan, dan kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Selain itu, relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja yang rendah, perubahan kurikulum yang sering terjadi, sistem evaluasi yang tidak efektif, serta pengaruh sosial dan ekonomi yang membatasi akses pendidikan juga berperan penting. Peran orang tua yang minim dalam mendukung pendidikan anak turut memperburuk situasi ini. Semua faktor ini saling terkaitan dan memerlukan perbaikan menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.